Jangan meninggal sia-sia. Hari H Lebaran telah terlampaui. Walau begitu, pekerjaan belum usai. Arus balik Lebaran 2024 baru akan dimulai. Bahkan ada warga yang baru sempat mudik. Mulai hari ini, perantau diperkirakan mulai mengalir menuju kota-kota utama di Indonesia. Kementerian Perhubungan memprediksi arus balik memuncak pada hari Minggu dengan perkiraan terdapat pergerakan 40,99 juta orang. Melalui imbauan untuk balik lebih cepat atau menunda perjalanan, pemerintah tampak berupaya melandaikan kurva pergerakan arus balik. Persoalannya, perantau jelas lebih patuh terhadap pemberi kerja daripada pemerintah. Dengan begitu, tiada cara lain daripada kembali mempersiapkan infrastruktur jalan dan transportasi dengan sebaik-baiknya. Dari evaluasi terhadap pergerakan saat arus mudik kemarin, dapat segera diterapkan perbaikan-perbaikan minor yang kiranya berdampak signifikan pada kelancaran mobilitas warga. Dari kecelakaan angkutan gelap di tol ruas Jakarta Cikampek kilometer 58 di Karawang, Jawa Barat misalnya, operator tol dan aparat sebaiknya mengatur kontraflow dengan lebih baik. Sosialisasikan melalui berbagai media bagaimana sebaiknya pengguna tol saat melintasi jalur kontraflow. Dari antrean di Pelabuhan Merak, Banten, idealnya ada pembelajaran bagaimana menyeberangkan orang dan kendaraan dengan lebih baik di Bakahuni, Lampung ke Merak, Banten. Sistem yang baik tentu tak akan menyengsarakan. Setiap orang atau siapapun seharusnya memperjuangkan keselamatan bagi pemudik. Seorang kawan misalnya punya ritual baik dengan terlebih dahulu mengelilingi mobil sebelum menyetir. Dia selalu mengecek kondisi roda hingga nyala atau tidaknya lampu depan dan belakang mobil. Kita juga mengamini pernyataan Ketua KNKT Suryanto Cahyono saat menanggapi kecelakaan di kilometer 58. Dia mengatakan, jujurlah pada diri sendiri. Jika telah lelah, beristirahatlah sebelum melanjutkan perjalanan. Berdasarkan pengalaman, tidur di tempat istirahat, pom bensin, atau masjid di tepi jalan selama 30 hingga 60 menit sangat berarti. Jangan gengsi untuk beristirahat. Terlebih, kondisi mengantuk saat berkendara dapat memicu microslip atau kondisi saat seseorang tertidur 1 hingga 15 detik. Tertidur, walau hanya hitungan detik, tetap berpotensi mempertemukan kita dengan Sang Pencipta. Jangan pula egois di jalan raya. Keselamatan kita adalah juga keselamatan bersama. Jangan sungkan mengalah apabila dapat memastikan kita selamat sampai tempat tujuan. Dalam setiap kecelakaan juga ada potensi pemiskinan, jadi jangan meninggal sia-sia saat arus balik. Kematian di jalan raya atau di moda transportasi manapun dengan begitu tidak hanya menyebabkan air mata tertumpah, tetapi juga menimbulkan beban ekonomi yang tidak ringan. Pemudik, aparat, Anda, dan kita semua hari-hari ini harus serius dalam memastikan keselamatan saat arus balik ini.